Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wisnu Purbaningsih, Guru Biologi SMA Negeri 2 Rembang, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Berikut adalah aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Mari belajar bersama. Pelajaran kita yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Silakan anak-anak menyampaikan pendapatnya, hal apa yang sekiranya nanti akan menjadi keyakinan kelas yang diupayakan untuk diwujudkan, gitu. Untuk memunculkan budaya positif di sekolah. Mungkin membantu saya sekretaris kelas maju ke depan untuk menampung pendapat teman-temannya. Silakan yang mengajukan pendapat tentang keyakinan kelas kita. Silakan. Datang 15 menit sebelum bel dimulai. Datang 15 menit sebelum bel dimulai. Silakan pendapat selanjutnya untuk keyakinan kelas kita. Silakan. Saya tidak boleh bermain HP di saat guru menerangkan. Oke, terima kasih sudah menerangkan. Membuang sampah pada tempatnya. Atribut harus lengkap. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas yang nanti kita sepakati bersama. Yang pertama datang 15 menit sebelum bel, yaitu tentang kedisiplinan, ya. Kemudian yang kedua, dilarang bermain HP saat guru menerangkan. Berarti itu termasuk dalam nilai kebajikan menghormati guru dan juga kedisiplinan dalam belajar, gitu ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini adalah nilai kebajikan menjaga kebersihan. Dan yang keempat, memakai atribut lengkap itu tentang kedisiplinan. Terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu juga kedisiplinan. Disiplinan dalam belajar. Demikian keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Semoga dengan keyakinan kelas kita ini kita bisa mewujudkan budaya positif di dalam kelas maupun di lingkup sekolah. Terima kasih.
Untuk materi sosialisasi ini, seperti tadi ya saya sampaikan, mungkin sudah terlaksana di SMA Negeri 2 Rembang. Bagaimana budaya positif terwujud di siswa-siswa kita. Tapi nanti mungkin ada beberapa materi tambahan sebagai bahan refleksi evaluasi kita. Dan untuk peningkatan budaya positif yang lebih baik lagi di SMA Negeri 2 Rembang. Langsung saja. Untuk materi sosialisasi budaya positif yang saya sampaikan meliputi 6 macam materi, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi meliputi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah restitusi dari meliputi 3 langkah dari segitiga restitusi. Disiplin positif, materi yang pertama, disiplin dari bahasa Latin ternyata disiplina artinya belajar. Saya sendiri juga baru tahu disiplin itu artinya belajar ya. Dan disiplin positif di sini maksudnya membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita mana disiplin mengalami pergeseran, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum yang lain menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau di sekolah berarti kan nilai-nilai kebajikannya menjadi kesepakatan di sekolah tersebut. Kompetisinya tadi menurunkan kualitas, kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kalau penghargaan tidak perlu harus bagaimana kita memotivasi sebenarnya apa? Ini dianggap lebih bijak sedikit kalau yang konsekuensi. Kemudian yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu macam. Yang di tengah itu bertahan hidup, kemudian di tempat yang lain kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keluarga yang mohon maaf misalnya seperti broken home gitu. Itu nggak 1-2 gitu kita menemui itu ternyata membawa mereka di sekolah ini beberapa karakter unik yang kita harus menguras ini apa namanya pemikiran dan penanganan. Itu adalah kesehatan. Jadi ya jadi berpikir ke dimensi yang lain. Kemudian dari peraturan kelas, keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas itu muncul nanti harapan dari lingkungan yang positif. Biasanya itu kalimat-kalimat yang sering kadang saya ucapkan juga. Ketika saya ditugasi hasil refleksi Anda dari 5 itu posisi mana yang sering Anda lakukan selama ini gitu. Kalau saya kemarin saya ingat-ingat itu nomor 2 dan nomor 3. Ayolah gitu. Kadang-kadang kita memposisikan sebagai teman. Pemantau itu seperti ini, selalu mengingatkan siswa kalau kamu melanggar ini sanksinya apa, ya udah sana sanksi gitu. Jadi sebagai pemantau. Sedangkan yang manajerin yang dianggap paling bijaksana itu dia bisa mengelola bagaimana siswa restitusi tadi. Kamu kok gitu kenapa, alasannya apa, sebaiknya bagaimana. Nah itu yang manajer itu. Jadi ketika restitusi saya rasa penjagaan itu kalau dilihat dari kasus-kasus BK itu sudah menerapkan ini. Dan yang pertama yang paling bawah itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Demikian paparan saya. Nah ini yang terakhir, semboyan saja. Mari wujudkan merdeka belajar menuju belajar Pancasila. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hanya sekedar sharing saja. Mungkin dari yang jenengan paparke tadi berkaitan dengan kita mengerjakan apa itu kemarin itu Merdeka Mengajar itu ada sedikit yang saya praktekkan dan ternyata memang mendapatkan hasil yang saya sebut positif. Ini saya cerita saja. Untuk kelas
11 IPS 3 itu kan yang saya anaknya memang banyak ngomong. Terus kemarin saya mencoba dekat, yang ngambil langkah apa tadi, ada rasa kesalahan gitu loh. Ini apa? Validasi tindakan. Iya, validasi tindakan. Tidak merasakah kamu bersalah? Terus saya juga dulu itu anak IPS gitu, saya begitu kan. Jadi saya merasakan muncul di dia. Akhirnya dia juga ngomong ke saya, Bu, kalimatnya dia bilang, Bu, alangkah baiknya kalau kita belajarnya seumpama di lapangan saja, Bu. Maksudnya di lapangan bagaimana? Kita studi lapangan, Bu, kita melihat langsung begitu. Itu yang pertama saya ambil. Berarti dari anak yang sewu sebegitu banyak ngomongnya, awalnya tidak pernah memperhatikan, kalau nggak ngomong sendiri tidur, ternyata mengungkapkan isinya kalau model semacam ini cenderung bisa diterima. Itu. Terus yang kedua di kelas 11 IPS 1 itu kan yang sewu ya, Bapak Ibu guru menilainya negatif. IPS 4 itu bagi saya yang paling bagus itu di IPS 1. Kenapa? Dari awal saya masuk, saya memposisikan diri kalau rame gitu, ya cah, aku biar cah IPS, ya kayak ini gambare gitu. Jadi saya selalu menggali aku ada di posisi sama seperti kamu gitu. Dari awal memang seperti itu, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah muga-muga ya tidak mengalami perubahan lagi. Ada tindakan positif ke arah mau ganeke, terus cenderung lebih anteng, walaupun Bapak Ibu guru memberikan apa ya, penilaian yang cenderung jatuh, tapi bagi saya tidak. Termasuk anak-anak yang suka itu, ternyata kalau di saya malah sebut saya keamanan di kelas. Awas bisa saya pegang, ya itu yang Rofian sampai bilang saya pemegang keamanan di kelas itu pas saya begitu. Terima kasih. Ternyata memang teori ini kalau memang kita lakukan betul-betul bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu guru mungkin berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Berarti nanti sudah menerapkan yang segitiga restitusi, kan? Yang pertama menstabilkan keadaan. Ini satu ya IPS gitu. Kan jadi kita menjajarkan. Kemudian dari situ validasi tindakan. Itu mengarahkan, mulai mengarahkan mereka ke apa namanya, skenario kita, pembelajaran kita sama mereka fokus. Itu sharingnya Bu Andis, alhamdulillah bisa berapa kelas? Dua kelas. Iya. Memang apa namanya, apa yang kita sampaikan ke siswa itu kadang ini apa namanya memberikan efek yang berbeda-beda. Oh ya, menanggapi tadi paparan dari Bu Wisnu sangat bagus, dan saya juga tentang restitusi itu juga kadang masih penasaran bagaimana cara saya itu menerapkannya, terutama bagi siswa-siswa yang kebetulan kami dikasih tugas untuk jaga di depan. Dari depan itu segala cara, kalau kami itu boleh mengatakan seperti itu, segala cara sudah dilakukan, dari di penjiringi, diamui, dikandani, sampai diomongi bahwa oh kamu itu sebenarnya pengen piye toh, ben sesuk ben ora telat lagi, ben sesuk ben enggak mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama. Saya itu masih bingung di situ, bagaimana mungkin saya masih perlu untuk menerapkan apa itu restitusi dan sebagainya, atau kalau saya kurang sebelah mananya, mungkin bisa Bapak Ibu semuanya bisa mengoreksi saya gitu. Jadi sudah sampai pengen piye, yang penting kalian itu besok ojo mengulangi lagi. Saya sampai mangkal. Mangkalnya itu ketika ditambah ketika Bapak Ibu guru yang lain juga mengeluhkan hal yang sama yang kemarin saya temui, hari ini ditemui terus dan terus itu. Begitu mungkin dari Bapak Ibu guru bisa membantu saya untuk melakukan restitusi lagi. Terima kasih. Pertanyaan Pak Catur itu sama persis dengan yang saya tanyakan ke instruktur saya, karena saya terbayang Saya saya terbayang dengan
sendiri itu sampai yang bingung. Ini sudah direstitusi, tapi masih seperti itu mau lagi. Tapi jawaban dari instruktur itu sampai 2 orang itu begini Pak. Semoga kita bisa ya. Ternyata gini, restitusi itu satu ada yang dimodifikasi. Contoh gitu, untuk mohon maaf ya kemarin seperti siswa kita yang harus mendatangkan dari instansi lain, ada yang datang gitu, tidak ini tadi. Nah itu namanya restitusi yang termodifikasi. Jadi membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak, kalau kita sendiri sudah sekali 2 kali kok ini masih inilah, itu istilahnya restitusi termodifikasi. Kalau memang tidak ngayai lagi loh, bagaimana lagi, kita harus menggerakkan yang terkait. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada sharing pengalaman dari instruktur itu begini. Anak ini sudah direstitusi 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih belum, masih betul-betul seperti ya yang mungkin yang diceritakan. Kemudian ternyata yang dilakukan berikutnya oleh si instruktur saya itu, dia melakukan pendekatan sampai ke rumah. Dari rumah, kemudian tahu background keluarga, kemudian dia pendekatannya itu sampai ajak langsung ya ngopi bareng. Ayo ini saya antarkan, saya mau visit ke rumah siapa gitu. Kamu tahu rumahnya kayak gitu. Ibu-ibunya diajak visit. Nanti terus mampir makan bareng gimana. Dari sering ngobrol melibatkan dia, itu ternyata berubah dan lulus dari beliau kan ini ya SMK 2. Ternyata lulus itu anak yang tadi direstitusi sendiri sulit gitu. Ternyata lulusnya itu malah kerja di Jepang. Meskipun background keluarganya tadi seperti tadi ya kurang kasih sayang dan sebagainya, lulus itu dia menjadi orang sukses sekarang gitu. Nah itu pengalaman. Jadi pendekatannya luar biasa sampai ke rumah, sampai seperti membuat itu lah. Jujur saja nih saya seperti itu ya belum bisa. Kita kalau ibu-ibu kan gitu terbatas gitu. Nah itu. Kemudian yang kemarin ada lagi sharing juga sama. Itu yang instruktur pusat itu juga sama, beliau bapak-bapak itu juga sampai pendekatan seperti itu. Dan ya kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya kalau menurut saya semaksimal yang kita bisa, mau restitusi berulang kali ya, apa namanya, kalau saya tadi kalau bisa kolaborasi artinya seperti itu. Itu pertanyaan ini persis seperti yang sama yang kemarin dan ditanyakan juga oleh teman saya dari guru SMP yang menemui. Terus yang mungkin yang saya simpulkan sendiri, kalau restitusi ini ke siswa kita SMA itu kan lebih mengena ya, karena anak-anak ini kan sudah mulai berpikir dewasa. Lah waktu itu saya ke guru SD sama guru TK itu kadang-kadang direstitusi kan anak SD itu kan, kamu sebenarnya gimana gitu, nanti terus balik lagi. Nah itu restitusinya guru SD sama guru TK itu kan berarti kan lebih luar biasa. Kalau anak kita mungkin diajak pikir dewasa, nilai kebajikan ini lebih mudah nyalakannya. Meskipun tadi untuk pribadi-pribadi yang mungkin dari saya itu berikan Pak Catur. Waktu dicoba. Ngopi-ngopinya tadi loh ya, nggak bisa. Ini sharing aja ya, terima kasih waktu yang diberikan di forum ini. Semuanya saya juga paham apa yang disampaikan, dan sebetulnya yang disampaikan Bu Wisnu itu ada di sekitar kita ya, karena anak didik kita memang bermacam-macam. Dan saya cuma sharing saja apa yang saya lakukan di kelas. Saya sebagai guru PPKN, karena materi saya ini akhlak ya, moral dan akhlak dan berhubungan dengan sikap. Jadi saya selalu menekankan anak untuk meningkatkan kejujuran, disiplin dan tanggung jawab. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada anak, nilai itu selain pengetahuan juga selain kognitif, afektif dan psikomotor. Dan saya menekankan pada sikap di sini.
Kemudian saya menyampaikan anak, misalkan kalau ulangan harian itu saya memang gimana, galak apa disiplin galak apa disiplin ya, karena kalau ulangan ini saya bilang gini, anak-anak jangan lupa ya, nyampe nilainya 0 tidak boleh lebih, nurun nilainya separuh, gitu saya ke anak. Jadi anak-anak mungkin ada yang takut sampai nggak berani bergerak gini. Jadi betul kalau dia ngepak itu nilainya 0, memang betul saya beri 0, karena itu pernah terjadi ketika UTS. Walaupun yang ngawasi tidak saya, ternyata ada yang ngepak dan hasil kepakannya diberikan saya. Dan nyata-nyata benar-benar saya beri 0, di laporan ya 0, betul 0. Akhirnya di adik tingkatnya terus gak berani ngepak karena pengalaman yang kakak tingkatnya yang kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya tidak sesabar Bu Wisnu ya kalau ngajar. Kalau Bu Wisnu kelihatan sabar sekali. Kalau saya mungkin ya seperti ini. Misalkan saja minggu depan kita anak-anak kita membahas LKS, soal-soal kita bahas semua sampai selesai. Ya Bu, semua harus dikerjakan. Terus saya begini Bu, nanti besok kalau ada satu anak pun satu kelas ini yang tidak mengerjakan, semua nggak dapat nilai dan LKS tidak saya bahas itu. Ternyata dulu pernah Wisnu itu IPS 3 Pak, IPS berapa itu si Hilmi, itu yang Hilmi dulu itu yang itu betul nggak kerjakan Bu, nggak bawa SKA, LKS nggak kerjakan. Betul saya ngomong gitu, berarti satu kelas nggak dapat nilai dan nggak kita bahas. Jadi diam saja, terus anak-anak marah ya sampai Hilmi. Sekali pertemuan, 2 kali pertemuan nggak ngumpulkan juga. Terus saya gimana ya, saya nggak mau marah ya, karena marah itu saya pikir rugi kita sendiri. Yang dimarahi nggak merasa kita makal gitu kan ya. Jadi saya nggak marah ya, saya terangkan biasa. Terus saya sengaja saya absen Bu. Saya absen setiap nomor 10 Hilmi itu selalu latih. Tiap absen nomor 10 Hilmi itu selalu latih. Saya sudah gini, ya udah Hilmi kalau nggak mau mengumpulkan LKS ya sudah. Kamu di sini saya anggap kamu masuk, saya anggap tidak masuk. Kamu ada, saya anggap tidak ada. Terus saya jarak ini sengaja saya beri pertanyaan urut gitu. Saya sampai itu nggak berarti. Terus akhirnya dia dimarahi rumahnya. Akhirnya sampai 3 minggu kalau tidak salah. Akhirnya mengumpulkan. Terus waktu perpisahan dulu ternyata dia itu nggak marah sama saya Bu. Malah gini, Bu marah saya Bu, kita foto ya Bu. Itu pengalaman saya Bu, anak-anak ini namanya disiplin atau galak ya saya nggak tahu Bu. Semoga menurut Bu Wisnu bagaimana seperti itu, baikkah atau harus saya ubah? Begitu, terima kasih. Menilai atas sharingnya apakah ini disiplin atau galak. Kalau saya iya, kalau misalnya disuruh menanggapi, memang ada kalanya seperti Bu Rusti yang menanyakan apakah ini sudah ini. Saya percaya entah itu posisi dimanapun panjenengan semua yang di sini kita, saya juga di sini juga menjadi benar-benar kasih saya. Dari kelima posisi itu tadi, entah itu pemukul, entah itu pembuat rasa bersama, entah itu teman, entah itu tadi yang keempat pemantau, sama yang kelima manajer. Ada kalanya saya percaya dengan itu, ada kalanya di posisi sebagai manajer sudah. Cuma kadang-kadang kita itu nggak nyadar, oh ternyata sudah. Kemudian pemantau, ada kalanya sebagai pemantau, seperti yang menilai tadi. Kalau dikatakan menghukum atau konsekuensi, nah itu gini, kesimpulan saya apa? Saya tidak bisa menilai. Penjelasan sudah kita tahu, mau itu juga nanti balik ke saya oleh prosesnya juga. Tapi yang jelas seperti yang menjadi kesimpulan saya yaitu apapun langkah kita ke siswa kita, insya Allah itu adalah dalam rangka kita menjalankan tugas kita sebagai guru. Itu yang tidak bisa dipungkiri
lagi bahwa upami nggih segala-galanya saya segala-galanya ini kan dalam rangka disiplin supaya siswa ini menjadi lebih baik. Jadi mau di posisi saat memang ada nih karakter anak kita pakai restitusi itu nggak nyalon-nyalon, tapi ketika diberi hukuman dia baru jalan. Mungkin memang tergeraknya dia terus motivasi eksternal dulu. Ada yang seperti itu. Jadi anjurannya memang anjuran bawah itu yang kelima yang manajer restitusi. Tapi ada kalanya kita ketemu anak-anak yang memang karakternya seperti itu monggo sudah jadi apa namanya sudah jadi ininya kita ya. Semoga yang kita katakan kondisi dimanapun itu adalah memang sudah kita niatkan dalam rangka menghantarkan siswa-siswa kita untuk menjadi lebih berbudaya positif gitu, untuk bisa lulus dari sekolah SMA itu menjadi lebih baik. Tentu saja niat kita sama seperti itu kan ibu-ibu semua. Jadi saya tidak mencari perbedaan atau apa, tapi yang jelas saya tahu di hatinya dengan semua apa yang kita lakukan. Kadang marahnya kita itu adalah tujuannya untuk kebaikan siswa. Saya rasa ini di akhir pertemuan ini sebelumnya terima kasih. Mohon izin bertanya. Silakan. Yes, terima kasih untuk waktunya. Dalam hal ini saya mau sharing aja sama Bu Wisnu, karena jujur aja saya belum begitu menguasai tentang materi apa ini yang tadi dibicarakan Bu Wisnu. Saya mengerjakan PMM juga baru selesai kemarin. Yang saya tanyakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di situ yang pertama adalah menghukum, kemudian membuat salah, kemudian bersikap sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jujur saja dalam penerapan pengajaran sehari-hari Bu Wisnu, saya ini adalah orang yang tergolong galak gitu atau keras gitu. Jadi dalam posisi ini saya jarang sekali menggunakan posisi kontrol yang nomor 2 dan nomor 3 Bu Wisnu. Setiap kali pembelajaran itu saya selalu bersikap seperti pemantau dan manajer. Saya itu selalu menagih, kenapa kamu belum mengumpulkan pekerjaan, padahal sudah waktunya untuk dikumpulkan, sudah 4 kali pertemuan harusnya sudah dikumpulkan. Itu sebagai pemantau saya menghitung-hitung waktu. Kemudian sebagai manajer saya selalu bertanya pada anak, apa kesulitan yang kamu tidak segera mengumpulkan minggu ini? Apa yang menjadi penghalang kamu untuk tidak mengumpulkan? Apa kesulitan-kesulitan? Kemudian pada saat terakhir, pada saat saya itu sudah menemui waktu saya habis kesabaran saya. Kemudian saya menjadi penghukum, saya menghukum anak. Jadi saya menjewer atau tapi saya tidak pernah untuk melakukan hukuman secara fisik, misalnya push up atau lari-lari. Saya paling menjewer atau jilid kecil kan nggak berasa tapi pedes banget. Nah, saya sering melakukan yang nomor 4, 5 dan akhirnya nomor 1. Nomor 1 saya lakukan belakangan setelah saya dan saya itu jarang sekali melakukan membuat rasa dia bersalah, karena menurut saya itu membuang-buang waktu. Karena begini Bu, pekerjaan saya ini adalah memberikan tugas kepada anak dan sudah saya beri jangka waktu yang jelas, dan saya sudah jelas memberikan tugas itu dengan urut-urutan yang jelas. Sampai dia tidak bisa mengerjakan itu, saya harus mengerjakan itu kenapa? Dan kemudian saya tidak pernah itu membuat dia merasa mbok kowe sakake kamu mbokmu, misalnya mbokmu ning omah. Saya jarang menghabiskan waktu untuk itu. Apalagi saya bersikap sebagai teman. Mbok sakake lah kamu. Karena mbok juga saya berurus di puas itu. Saya nggak pernah. Jadi saya mungkin apa yang saya lakukan ini salah Bu Wisnu ya, karena saya sebagai guru kok terlalu galak begitu. Saya mohon pencerahan dari Bu Wisnu sebagai guru penggerak.
Kira-kira apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya juga tetap melakukan yang kedua dan ketiga itu? Apakah saya harus tetap mengikuti kata diri saya? Terima kasih Bu Lucy atas sharingnya, sharing di awal tadi luar biasa, tapi dengan di akhir pertanyaan yang jadi nggak bisa berpikir. Itu ini ya, setiap guru itu kan punya karakter masing-masing, dan saya menghormati, maksudnya setiap orang punya alasan sendiri-sendiri karena gaya belajar kita itu berbeda-beda. Mungkin menggunakan langkah-langkah yang tadi, apa itu namanya, pemantau, kemudian sudah restitusi, kemudian sudah diberi waktu kesabaran akhirnya nomor 1. Mungkin saya tidak bisa mengatakan itu sudah itu kurang tepat sampai susah itu saya mohon maaf, sepertinya kok ini apa namanya, setiap orang melakukan apa yang dipilih ke siswanya itu sesuai dengan pilihannya masing-masing. Meskipun tadi ya di apa namanya di teori itu yang terbijaksana itu adalah yang kelima, restitusi. Mungkin ini apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga masukan buat saya. Semoga dengan kedepannya kita tahu teori ini, kita bisa melakukan harapannya, pemerintah pun harapannya ke restitusi. Jadi saya rasa saya sendiri juga membenahi diri saya ke arah restitusinya. Ya memantau itu ya boleh, memang ada kalanya kita apa namanya itu mengingatkan mereka, namanya peraturan kan nanti ada sanksinya, itu juga boleh. Tapi harapannya sepertinya tadi untuk ke arah hukuman mungkin lebih baik diarahkan ke konsekuensinya, ada sanksi dalam melanggar mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi ke tadi, saya tidak bisa menjawab ini sudah betul apa ini sudah karena saya sendiri juga perlu mengoreksi diri saya sendiri, karena tadi seperti saya sampaikan, saya kalau lihat 5 posisi kontrol itu saya pun belum di posisi yang manajer yang terakhir gitu, seperti yang diharapkan, masih berlatih dan berlatih. Mungkin dari saya itu, mungkin ada masukan dari gitu yang terima kasih atas sharingnya, kemudian tanggapan-tanggapannya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dari